Kemudian, kekuatan gaib dari bahasa Arab itu mulai berpengaruh. Ketika aku mendengar Al-Quran, hatiku menjadi lembut sehingga aku menangis dan kubiarkan Islam menyelinap memasuki jiwaku. Al-Quran menjadikan Tuhan bukan sebuah realitas maha perkasa yang berada jauh di luar sana. Al-Quran menghadirkan Tuhan di dalam pikiran, hati, dan wujud setiap orang yang beriman. Pengalaman Umar dan umat muslim lainnya yang tergugah untuk menganut Islam karena Al-Quran mungkin bisa diperbandingkan dengan pengalaman seni seperti yang diketengahkan oleh George Steiner dalam bukunya A Real Presence, Is There Anything in What We Say? Steiner berbicara tentang apa yang disebutnya penjalaran seni, sastra, dan musik serius yang mempertanyakan privasi terjauh eksistensi kita. Invasi atau pewartaan yang menerobos ke dalam relung kecil wujud kita dan memerintahkan kita, ubahlah kehidupanmu. Setelah panggilan itu, relung tersebut tak lagi dapat dihuni dalam cara yang sama seperti sebelumnya. Muslim seperti Umar tampaknya mendapat pengalaman guncangan perasaan yang serupa, desakan yang membangunkan dan mengusik, yang memampukan mereka menjalani keterputusan yang menyakitkan dengan tradisi masa lalu. Bahkan orang-orang Quraisy yang telah menolak Islam tak luput terguncang oleh Al-Quran dan menemukannya berada di luar semua kategori yang telah mereka kenal. Tak ada sama sekali bagian Al-Quran yang mirip dengan inspirasi kahin atau penyair. Juga sama sekali berbeda dari jampi tukang sihir. Beberapa kisah menunjukkan orang-orang kuat Quraisy yang tetap bersikukuh dalam sikap menentang tampak gemetar ketika mendengar pembacaan sebuah surah. Muhammad seakan-akan telah menciptakan bentuk sastra baru yang belum siap diterima oleh sebagian orang namun mengguncangkan sebagian lainnya. Tanpa pengalaman tentang Al-Quran ini, hampir tidak mungkin bagi Islam untuk dapat mengakar. Kita telah menyaksikan bahwa orang Israel kuno membutuhkan waktu sekitar 700 tahun untuk memutuskan keterikatan dengan keyakinan lama mereka dan menerima monoteisme. Tetapi Muhammad berhasil membantu orang Arab untuk melalui transisi yang sulit ini hanya dalam waktu 23 tahun. Muhammad sebagai penyair dan nabi, dan Al-Quran sebagai naskah dan teofani, sungguh merupakan keadaan yang dengan sangat tepat mencontohkan konkurensi mendalam antara seni dan agama. Dalam tahun-tahun pertama misi kenabiannya, Muhammad berhasil menarik banyak pengikut dari generasi yang lebih muda, yang telah dikecewakan oleh etos kapitalistik Makkah, serta dari kelompok-kelompok pinggiran dan tak beruntung yang mencakup kaum wanita, para budak, dan anggota suku-suku yang lebih lemah. Pada suatu waktu, demikian sumber-sumber awal menyampaikan kepada kita, kelihatan seakan-akan seluruh Makkah bersedia menerima agama Allah yang baru diperkenalkan oleh Muhammad. Orang-orang kaya yang sudah mapan, yang lebih dari sekedar senang dengan keadaan status quo, sudah tentu bersikap tak peduli. Namun tak ada perselisihan resmi dengan kaum Quraisy hingga ketika Muhammad melarang kaum muslim untuk menyembah dewa-dewa pagan. Selama 3 tahun pertama, tampaknya Muhammad tidak menekankan kandungan monoteistik dari risalahnya. Dan orang-orang mungkin membayangkan bahwa mereka dapat terus menyembah dewa Arab tradisional selain Allah, sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Namun, tatkala kultus-kultus kuno ini mulai dicela sebagai pemberhalaan, Muhammad kehilangan banyak pengikutnya, dan Islam kemudian menjadi keyakinan minoritas yang dianggap rendah dan dibenci. Kita telah melihat bahwa kepercayaan kepada hanya satu Tuhan menuntut perubahan kesadaran yang menyakitkan. Seperti halnya orang-orang Kristen awal, kaum Muslim generasi pertama dituduh sebagai penganut ateisme yang membahayakan masyarakat. Di Makkah, di mana peradaban kota masih baru dan tentunya tampak sebagai keberhasilan yang rentan bagi kaum Quraisy yang amat bangga akan kecukupan dirinya, banyak yang merasakan ketakutan dan kegelisahan yang sama seperti dirasakan penduduk Roma yang pada awalnya menolak Kristen. Kaum Quraisy tampaknya merasa keterputusan dengan dewa-dewa leluhur mereka sebagai ancaman besar, dan tak lama kemudian nyawa Muhammad sendiri pun terancam. Para sarjana barat biasanya menghubungkan keterputusan yang dialami kaum Quraisy ini dengan peristiwa fiktif ayat-ayat setan yang menjadi terkenal sejak kasus tragis Salman Rushdie. Ada 3 sesembahan Arab kuno yang secara khusus disenangi oleh orang-orang Arab Hijaz, yaitu Alat yang secara sederhana berarti dewi, dan Al-Uzza yang perkasa. Masing-masing memiliki kuil suci di Taib dan Nakhlah, sebelah tenggara Makkah. Dan Manat, sang penentu, yang kuil sucinya bertempat di Kudaid, di pesisir Laut Merah.
Sesembahan ini tidak sepenuhnya dipersonalisasikan seperti Juno atau Pallas Athene. Mereka sering disebut Banat Allah, yang arti harfiahnya anak perempuan Allah, tetapi tidak merupakan sesembahan yang telah berkembang sepenuhnya. Orang Arab menggunakan istilah kekeluargaan seperti itu untuk menyatakan suatu hubungan yang abstrak. Dengan demikian, Banat al-Dahr, harfiahnya putri-putri nasib, sekedar bermakna ketidakberuntungan atau pasang surut kehidupan. Istilah Banat Allah mungkin sekedar merujuk kepada wujud-wujud suci. Sesembahan ini tidak diwakili oleh patung yang realistik di dalam kuil-kuil, tetapi oleh batu-batu besar yang berdiri tegak seperti yang terdapat di kalangan orang Kan'an kuno. Batu itu tidak disembah oleh orang-orang Arab secara langsung, tetapi hanya menjadi sebuah fokus keilahian seperti Makkah dengan Ka'bahnya. Kuil-kuil di Taif, Nakhlah, dan Kudaid telah menjadi lambang spiritual yang penting di dalam hati orang-orang Arab. Nenek moyang mereka telah beribadah di sana sejak zaman antah berantah, dan ini mereka memberi rasa ketersambungan yang melegakan.